Hai semua, balik lagi sama gue Boting di Boting Everything. Akhirnya malaikat cantik yang juga sebagai penyihir ini playable ya. My new kisah is coming. Agak menyimpang sih ya malaikat tiba-tiba jadi penyihir. Lalu gimana gameplaynya dan role-nya? Apakah dia bisa menggantikan Bennett sebagai buffer attack? Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oh ya, sebelum mulai masuk ke pembahasan, gue mau berterima kasih buat yang udah ngasih saran di video-video sebelumnya ya. Gue akan terus coba untuk improve lagi untuk scripting sama pembawaan videonya biar gak kelihatan kaku ataupun lemes. Terutama lebih ke kelihatan males ya. Karena bingung ini gimana caranya scripting yang bagus terus dibawainnya santai gitu. Santai yang gak bikin, gak kelihatan lemes gitu, gak kelihatan males. Terima kasih sekali lagi dan kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Nicole ini karakter katalis berelemen pyro. Dia ini salah satu dari 7 penyihir Hexen Circle. Ini tuh kelompok penyihir terkuat ya yang dibuat sama Alice, mamanya Klee. Dan kelompok ini isinya penyihir-penyihir gila ya. Literally pernah nantangin Barbatos dulu anjir. Tapi sekarang malah dijadiin tempat nongkrong ibu-ibu ya buat ngeteh. Jadi secara lore si Nicole ini tuh kuat ya. Untuk role-nya, Nicole ini tuh sebagai shielder dan juga buffer attack dari elemental skill-nya. Ini ngebuat Nicole sangat bersinergi dengan Varka terutama. Selain untuk mendapatkan efek Hexray, shield-nya juga udah cukup buat ngelindungin Varka yang gameplaynya itu cuma hack and slash ya, yang literally pukul-pukul doang. Jadinya semua serangannya si Varka itu akan hit ke musuh ya tanpa terkena interupsi. Kita langsung masuk aja ya ke kitnya Nicole. Gue mulai dari elemental skillnya. Skillnya ini kasih shield pyro selama 20 detik dan juga kasih buff attack berdasarkan attacknya Nicole. Kalau kita mau bandingin sama Bennett ya, ini tuh masih terbilang jauh. Jadinya masih belum bisa untuk jadi penggantinya Bennett sebagai buffer attack. Tapi kitnya ini juga udah cukup sih untuk main sama karakter yang mobilitasnya tinggi kayak Varka. Jadinya nggak harus battle di area buff yang kecil gitu. Lalu untuk shieldnya ini juga terbilang cukup lah ya. Mirip-mirip sama Citlali. Jadi lumayan lah untuk jadi opsi buat kalian yang butuh shielder pyro di slot tim terakhir kalian biar dapat pyro resonance ya. Lalu untuk burstnya ini juga cukup simple ya. Cuman sekedar kasih damage tambahan. Yang mana dari burstnya ini akan summon Arcana Project. Arcana ini akan menyerang setiap 3 detik. Damage Arcana ini juga berdasarkan dari attack karakter yang berkaitan ya, atau bisa dibilang yang ada di on field. Dan bentuk Arcana ini akan berbeda untuk karakter Hexray ya. Semisal Varka yang di on field, nantinya Arcana akan berbentuk seperti Varka. Ya terbilang lumayan juga lah untuk nambah-nambahin total damage ya. Untuk pasif satunya ini berhubungan dengan elemental skillnya ya, yang mana selama 20 detik dari penggunaan skillnya ini, karakter yang berada di on field selama 3 detik akan mendapatkan tambahan 300 point attack. Jika karakter yang on field ini adalah karakter Hexray, akan langsung dapat tambahan attack setelah switch karakter. Lalu untuk pasif yang keduanya ini ngebuff si Nicole-nya itu sendiri ya. Dimana saat elemental skill karakter lain di tim party kalian mengenai musuh, Grace of Gnosis, ini tuh efek dari skillnya Nicole, akan meningkat jadi Guidance of Theosis. Ini tuh efek dari pasif Ascension pertamanya Nicole. Lalu untuk pasif Hexray-nya ini untuk meningkatkan damage dari Arcana-nya Nicole sebesar 300% dari attack-nya Nicole. Jadi makin nambah lagi damage overall yang dihasilkan sama si Nicole ya di dalam tim. Yang menyenangkan dari Nicole ini, dia juga bisa ngebantu buat nyari chest ya dengan cara pakai charge attack-nya dia. Ini enak banget buat yang belum punya kompas ya, apalagi untuk new player. Jadi bakal gampang buat nabung primo dan gak harus naikin level reputasi di tiap region sampai level 10 gitu. Jadi nyaman banget, bakal gampang untuk kalian eksplorasi ya, nyari-nyari chest. Untuk penggunaan pribadi gue selama seminggu ini, Nicole gue kasih Catalyst Attack persen ya, yaitu Skyward Atlas. Karena shield dan buffnya ini berdasarkan dari attacknya Nicole, jadi gue lebih fokusin dapetin attack sebanyak mungkin dan gak usah diambil pusing ya. Atau kalian juga bisa kasih Trailing Tail of Dragon Slayer atau biasa disebut TTDS. Ini tuh senjata yang lumayan gampang lah untuk didapat dari gacha. Untuk R5 nya senjata ini tuh kasih 48% attack ke karakter berikutnya saat switch.
Contohnya saat kalian ganti dari Nicole ke Varka, nanti Varkanya akan dapat 48% attack tersebut. Senjata ini tuh masih kepake dari zaman purba Genshin sampai sekarang. Itu sangat-sangat OG dan akan terus kepake karena memang pasifnya ini OP banget, kasih 48% attack, jadinya akan terus kepake ya. Lalu untuk artefaknya ini gue kasih artefak baru ya, Celestial Gift. Artefak ini mengharuskan main tim Hexerei untuk aktif maksimal. Ini penjelasannya panjang banget dan bingung cara ngejelasinnya, jadi simpelnya gue ambil contoh dari timnya Varka. Setelah Nicole menggunakan skillnya dan switch ke Varka, Varka nanti akan dapat 40% pyro damage bonus dan 40% anemo damage bonus. Untuk main statnya gue full attack persen semua, dari Sense, Goblet maupun Circletnya. Cuman di Circletnya gue masih belum dapat, jadi untuk sementara aja gue kasih crit damage. Lalu untuk IR-nya, kalau kalian main 2 pyro di dalam tim, 160 sampai 180 itu udah cukup banget ya, karena energi requirement yang juga cuma 60, jadinya bakal gampang untuk dapetin IR dari substats-nya aja. Lalu untuk substat lainnya kalian bisa kejar attack persen maupun attack flat ya, khususnya di Sense, Goblet maupun Circlet. Untuk sementara bisa gue bilang timnya Nicole ini lebih spesifik hanya untuk Varka ya, karena Nicole yang juga mengharuskan bermain di tim Hexerei, jadinya kurang cocok kalau gue pairing sama DPS pyro yang gue punya. Dan untuk slot shield dan buffernya juga udah diisi semua, jadi nggak membutuhkan Nicole banget. Kayak di Mafuika udah ada Citlali sebagai shielder, lalu Hutao juga nggak perlu attack. Mungkin kalau main sama Arley masih bisa ya, karena gameplaynya yang juga mirip-mirip sama Varka yang hack and slash, tapi masih membutuhkan Durin juga di dalam tim untuk mengaktifkan efek Hexerei-nya ini, jadi akan terbilang lebih mahal ya untuk kalian pull dua-duanya sekarang. Jadi gue nggak bisa sarankan kalian untuk ambil Nicole ya, kalau kalian nggak punya Varka dan nggak pengen banget fokusin untuk damage-nya Varka. Dan juga buff attack yang dia kasih ini juga terbilang tanggung ya, dan itu udah di cover semua sama si Bennett sebagai healer dan juga buffer attack. Dan dari Kecing Main pun juga masih belum ada update untuk detail Nicole, jadi semua ini berdasarkan yang gue tes selama seminggu. Dan menurut gue pribadi ya, Nicole ini nggak begitu worth it untuk kalian pull ya, apalagi kita ini juga udah mau masuk ke reaksi baru, reaksi dari Cryo. Jadinya si Lohen akan lebih diunggulkan daripada Nicole untuk sekarang. Gue pribadi ngambil Nicole karena gue mau maksimalin damage-nya si Varka ya. Dan Varka juga variasi timnya juga sangat-sangat sedikit ya, jadi mau gak mau gue harus ambil Nicole dan Durin ya. Semoga primo gue cukup. Saran gue mending prepare buat reaksi baru aja sih, yang sebentar lagi kita juga akan masuk ke Snesnaya, yang mana itu akan kepake banget nantinya. Jadi be wise ya, daripada kalian yang gak punya Varka terus ngambil Nicole, itu agak sayang aja karena agak sulit untuk pairing Nicole di luar efek Hexerei. Tapi kalau kalian yang emang waifu hunter ya kayak gue, yang udah veteran bingung mau pull apa lagi, ngejar my kisah, silakan aja kalian pull Nicole, karena emang dia ini cakep banget ya secara desain. Kayaknya segitu aja yang bisa gue sampaikan ya. Maaf kalau masih belibet dan kelihatan lemes ya. Infonya juga masih sangat sedikit ya di internet. Biasanya kalau gue bikin video juga mengacu dari Kecing Main, dan semuanya ini berdasarkan dari apa yang gue tes selama seminggu ini. Terima kasih lagi yang udah kasih saran di video-video gue sebelumnya ya. Dan gue akan terus improve cara pembawaan gue biar kalian juga enak ngedengernya dan nyaman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada sekiranya yang kurang dari yang gue sampaikan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Kita diskusi bareng di sana ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye guys. Thank you.